Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan keempat, Ibu coba mengangkat kembali materi pokok kelas 11 ya, semester 1 dan 2. Nah, sebetulnya untuk materi pokok kelas 11 ini agak banyak, terdiri dari Indonesia sebagai poros maritim dunia, flora dan fauna Indonesia dan dunia, sebaran dan pengelolaan sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan, kemudian ketahanan pangan, bahan industri, potensi energi baru dan terbarukan Indonesia. Selanjutnya, dinamika kependudukan Indonesia untuk perencanaan pembangunan, keragaman budaya sebagai identitas nasional, dan jenis dan penanggulangan bencana alam. Tetapi yang Ibu ingatkan sedikit sekarang, ini terkait dengan flora dan fauna Indonesia dunia, kemudian sumber daya alam, serta kependudukan. Sementara yang lainnya mudah-mudahan catatan di kelas 11-nya masih ada. Nah, untuk persebaran flora dunia, untuk flora ini kita juga samakan, identikan dengan bioma ya. Jadi vegetasi yang mendominasi di kawasan tertentu. Untuk flora atau bioma dunia ini dibedakan menjadi hutan hujan tropik, hutan musim, sabana, stepa, gurun, hutan meranggas, taiga, dan tundra. Nah, inilah gambaran hutan hujan tropik dengan hutannya yang evergreen, selalu hijau, tinggi, rapat, sehingga sinar matahari agak sulit untuk menembus dasar hutan sehingga kelembaban tinggi. Ini umumnya berada di wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Selanjutnya inilah sabana ya, padang rumput yang diselingi dengan pohon-pohon tinggi. Dan ini stepa ya. Stepa dengan sabana ada kesamaan, yaitu sama-sama hamparan padang rumput. Tapi yang membedakannya, kalau sabana ada tumbuhan tingginya atau pohon tingginya, sementara untuk stepa tidak ada. Ini gurun, hamparan pasir ya, akan tetapi di situ biasanya juga ada tumbuhan khasnya, yaitu salah satunya adalah tumbuhan xerophyt ya, seperti kaktus. Kemudian inilah hutan meranggas atau hutan gugur daun. Ini umumnya berada di negara-negara beriklim 4 musim. Pada musim gugur seperti ini keadaan vegetasinya. Selanjutnya inilah yang dimaksud dengan taiga ya, hutan berdaun jarum atau deciduous forest. Dengan tumbuhan khasnya mungkin salah satunya adalah cemara. Kemudian inilah tundra ya, hamparan padang lumut ya, bukan padang rumput. Kalau sabana dengan stepa tadi padang rumput, sementara untuk taiga adalah padang lumut, dan ini biasanya terdapat di daerah sekitar lingkaran kutub, daerah Arktik ya, bukan kutubnya tapi daerah lingkaran kutub. Kalau di permukaan bumi itu dilalui garis lintang 66,5 derajat. Nah, untuk faunanya, persebaran fauna dunia, diingat kembali, ada fauna yang disebut dengan region Palearktik, Nearktik, Neotropik, Oriental, Australia, dan Ethiopian. Ibu sarankan untuk mengingatnya, fauna Palearktik ini keberadaannya di benua Eropa, itu untuk mengingat mudahnya dulu. Selanjutnya fauna Nearktik keberadaannya di Amerika Utara, Neotropik Amerika Selatan, Oriental Asia, Australia tentu saja benua Australia, dan Ethiopian Afrika gitu ya. Adapun untuk fauna khasnya ya tinggal mungkin kalau dihafalkan satu-satu binatang atau fauna khas Palearktik apa saja, yaitu terlalu seperti anak SD mungkin ya nak ya. Ya silakan aja dibayangkan untuk Eropa, bayangkan musim dingin pada saat Natal di benua Eropa itu identik dengan adanya Santa Claus, kemudian
kereta luncur, ada rusaknya. Nah itu. Jadi rusa bisa dijadikan pengingat contoh fauna untuk region Palearktik. Kemudian untuk Nearktik mungkin faunanya diingat salah satunya adalah bison mungkin ya nak ya. Bison. Kemudian untuk Neotropik Amerika Selatan ingat mungkin ada anaconda di sana ya. Ingat hutan hujan tropis di Amazon tuh, hutan hujan tropis Amazon di Brazil. Nah, itu ada hewan khas di sana, salah satunya sekali lagi Ibu sebut anaconda. Kemudian mungkin ada ilama ya, seperti sejenis unta. Kemudian Oriental Asia ya, insya Allah fauna-faunanya akrab dengan kita ya, tidak perlu dihafalkan. Australia itu juga khas banget, hewan-hewan berkantung ini ya. Dan untuk Ethiopian Afrika, Ibu sarankan ingat fauna-fauna hewan-hewan yang ada di film Madagaskar tuh, kecuali koalanya, yaitulah binatang khas atau fauna khas Ethiopian. Di sana ada jerapah, ada kuda Nil, ada simpanse ya, ada singa. Kayak seperti itu untuk mengingatnya. Nah, ini gambaran yang tadi Ibu sampaikan bahwa untuk mengingat Palearktik ya, keberadaannya itu di benua Eropa, kemudian Nearktik Amerika Utara, Neotropik Amerika Selatan, Oriental benua Asia, Ethiopian Afrika, dan Australis tentu saja Australia. Dan untuk fauna Indonesia tentu saja secara dunia Indonesia termasuk salah satu dari region yang tadi Ibu sebut ya. Akan tetapi secara lebih spesifik fauna Indonesia ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada fauna yang keberadaannya di wilayah fauna Indonesia bagian barat, kemudian wilayah fauna Indonesia bagian tengah, dan wilayah fauna Indonesia bagian timur. Untuk wilayah fauna Indonesia bagian barat, ini disebut juga wilayah fauna tanah Sunda. Kepulauannya atau pulaunya ini meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian untuk fauna Indonesia bagian tengah, ini wilayahnya atau pulaunya adalah Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara untuk fauna Indonesia bagian timur, ini keberadaannya ada di pulau atau kepulauan Maluku dan Papua. Adapun faunanya sekali lagi tentu saja bisa diingat dengan sendirinya. Untuk fauna Indonesia bagian barat, nah ini mungkin bisa kita lihat slide selanjutnya. Nah ini hewan-hewannya sekali lagi akrab sepertinya dengan kita ya. Ada gajah, kemudian harimau, badak ya, gitu ya. Sementara untuk bagian timur, Ibu sarankan begitu, bagian timur identik dengan fauna khasnya itu hewan berkantung, salah satunya ya kanguru itu ya. Selanjutnya burung-burung dengan bulu-bulu yang indah, cendrawasih, kasuari, dan sebagainya. Sementara untuk bagian tengah ini faunanya khas sekali, bahkan disebut sebagai fauna endemik, artinya memang hanya ada di wilayah tersebut. Dengan komodonya mungkin Indonesia bagian tengah itu kekhasannya. Kemudian tapir, awana, anoa ya. Kemudian ada burung khas di bagian tengah yaitu burung maleo. Seperti itu untuk mengingatnya. Maju ke kependudukan, dinamika kependudukan. Ini pun banyak sekali materinya. Ibu hanya mengingatkan terkait informasi kependudukan. Yang pertama ada sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Insya Allah masih mengingat ya, sensus penduduk itu pencacahan atau penghitungan penduduk menyeluruh di seluruh wilayah tanah air dengan periode waktu per 10 tahun gitu ya. Sementara untuk survei penduduk ini waktunya tidak periodik 10 tahun dan tidak seluruh wilayah Indonesia itu dicacah atau dihitung, akan tetapi hanya sampel saja ya. Apakah Pulau Sumatera saja misalnya atau Pulau Jawa saja begitu ya. Sementara untuk registrasi penduduk ini sifatnya pencatatan harian dari
hal-hal yang terkait dengan kependudukan, seperti mungkin ada kelahiran di suatu tempat, ada kematian gitu ya, itu dicatat secara harian. Nah, untuk sensus penduduk, masih ingat ada sensus de facto dan de jure ya. Untuk sensus de facto ini pencatatan jumlah penduduk, di mana pencatatan dilakukan pada setiap orang yang ada di daerah tersebut pada saat sensus diadakan, dengan tidak membedakan antara penduduk asli ataupun penduduk yang tinggal sementara. Pokoknya penduduk yang ada pada saat itu dicatat gitu ya, di sensus, di data. Sementara kalau untuk de jure itu pencatatan yang memang dilakukan kepada orang-orang atau penduduk yang secara resmi merupakan penduduk setempat yang dibuktikan dengan adanya KTP. Oke, selanjutnya piramida penduduk. Ingat ada 3 bentuk piramida, ada piramida kerucut, granat, dan bentuk batu nisan. Mengingatnya, piramida kerucut disebut juga piramida ekspansif, piramida granat disebut juga stasioner, dan piramida yang berbentuk batu nisan disebut juga piramida konstruktif. Pembedanya, untuk piramida kerucut di sini jumlah kelahiran lebih besar daripada kematian. Kemudian sebagian besar penduduk yang ada di wilayah tersebut termasuk pada kelompok usia muda. Selanjutnya untuk piramida stasioner di sini seimbang ya antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Demikian juga penduduk yang ada pada tiap kelompok usia itu relatif sama jumlahnya. Muda, dewasa, tua itu relatif sama jumlahnya. Sementara untuk piramida konstruktif ini jumlah penduduk usia tua justru yang lebih banyak, kelompok usia mudanya sedikit. Begitu. Nah, inilah bentuk sederhana dari piramida penduduk ekspansif, kerucut tadi disebutkan, kemudian konstruktif. Ingat relatif seimbang jumlah penduduk jumlah penduduk dari tiap usia. Dan untuk stasioner kelihatan bagian bawahnya itu lebih kecil, artinya jumlah penduduk mudanya lebih sedikit. Oke, selanjutnya ada hitungan-hitungan dalam kependudukan, hitungannya banyak banget. Ini untuk kepentingan ujian sekolah sepertinya diingat kembali beberapa hal saja. Yang diingat pertama adalah dependensi rasio, disingkat DR atau beban ketergantungan. Perhitungannya sangat mudah, yaitu jumlah penduduk usia muda tambah penduduk usia tua dibagi penduduk usia dewasa. Di situ untuk penduduk usia mudanya berusia 0 sampai 14 tahun tambah penduduk usia tuanya yang berumur lebih dari 65 tahun dibagi penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun kali 100. Dan ini tentu saja ada manfaat atau kepentingan tertentu. Kenapa dependensi rasio di suatu wilayah harus dihitung ya? Ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah ke depannya harus bagaimana ketika angka yang muncul rendah atau tinggi, begitu. Sementara seperti itu. Kemudian hitungan yang lain ada SR atau sex ratio, yang mana rumusnya juga sangat sederhana, yaitu jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan kali 100. Dan sekali lagi ada kepentingan tertentu kenapa harus dihitung jumlah seks rasio di satu wilayah. Sekali lagi untuk kebijakan kependudukan ke depannya yang bisa diambil oleh pemerintah setempat untuk kepentingan tertentu. Kemudian untuk sumber daya alam, Ibu mau minta anak-anak sekalian mengingat kembali tentang penggolongannya ya, dan penggolongan ini pun begitu luar biasa banyak. Salah satu yang mutlak harus diingat penggolongan bahan galian yang terbagi menjadi 3 nih ya. Ada golongan A, B, dan C. Untuk golongan A ini biasanya yang muncul dalam soal jenis-jenisnya atau contoh dari golongan tersebut. Silakan mengingatnya mau golongan A saja dan C misalnya ya, itu terserah. Ini contoh untuk golongan A ada minyak bumi, batu bara, besi, nikel, timah putih, dan aluminium. Sementara untuk golongan B ini contohnya ada emas, perak, permata, intan, mika, dan seng. Kelihatan untuk golongan B lebih cenderung ke
bahan galian yang bersifat untuk bahan perhiasan mungkin ya. Selanjutnya untuk golongan C, ini bahan galian yang mungkin secara ekonomis kurang bernilai ekonomis tinggi. Dicontohkan di sini ada pasir, batu kapur, tanah liat, gipsum, pasir kuarsa begitu. Oke, dan yang harus diingat juga adalah persebarannya sumber daya alam tersebut di Indonesia. Sumber daya alam yang berupa hasil tambang begitu mungkin ya. Ini sekali lagi banyak banget, dan dalam soal biasanya yang dimunculkan memang berkisar antara minyak bumi, gas alam atau gas bumi, batu bara, timah putih, nikel, bauksit, emas, perak, dan tembaga begitu ya. Nanti pada saat aktivitas literasi Ibu insya Allah akan share ringkasan dari materi kelas 11 begitu ya, sehingga nanti kalau yang tidak bisa mencatat secara cepat dari slide-slide yang muncul, nanti bisa mencatatnya lebih leluasa gitu ya. Jadi perlu diingat pula minyak bumi itu berada di mana, gas bumi ada di mana, dan seterusnya. Kemudian ya untuk lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ini sifatnya lebih cenderung hafalan dan mungkin bisa dibaca sendiri. Di sini dimunculkan satu slide ya, anakku sekalian mungkin bisa membedakan antara cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Lengkapnya sekali lagi di ringkasan yang akan Ibu kirimkan nanti, insya Allah bisa diingat kembali materi-materi kelas 11, terutama materi esensialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit bisa mengingatkan kembali materi kelas 11 yang 1 tahun sudah berlalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.